welcome back to Hariku Vlog by me, Haruma. Apa kabar teman-teman semua, para mam? Yes, aku selalu berharap kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, Mam Haruma, what are you doing now? Cia, pertanyaan yang sama dan sama. Apakah kita akan membuat hitung-hitungan lagi? Ayo, kita mau ngapain? Sebelum kita lanjut, kita mau apa kali ini? Aku mau nyapa-nyapa dulu buat teman-teman semua dan buat para moms yang baru gabung ataupun yang memang sudah biasa melihat channelku ini. Aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Aku berharap semoga apa yang aku berikan selama ini kali ini bisa menjadi informasi buat kita semua, juga bisa menjadi mood booster untuk kita semua. Oke, kali ini aku memang gak kepingin banget sama yang namanya hitung-hitungan. Lagi pengen libur nih. Aku kangen kita ngobrol-ngobrol santai. Gimana? Setuju nggak? Setuju ya? Besok baru aku kasih hitung-hitungan. Oke? Oke. Jadi mau ngobrolin apa kali ini? Tetap mau ngobrolin tentang per-YouTubean. Nggak jauh-jauh lah ya. Cuman maksudnya adalah kita akan bahas sesuatu yang memang bisa menjadikan pengalaman. Juga aku ada mau jawab-jawab pertanyaan yang ada mampir di DM ku ataupun by WhatsApp, yang mana pertanyaannya kurang lebih sama, tapi aku kalau ngejelasin satu-satu kan kalau perorangan aduh bakalan ribet ya kan. Sedangkan aku kalau siang harus ada ngurusin beberapa urusan, kalau malam aku filming. You know, kalian tahu aku filming ini jam berapa? Jam 12 malam. Di saat kalian udah menghapus make up ataupun udah mau siap-siap tidur, ganti baju dinas, aku dandan untuk kalian. Oke. Aku untuk pertama biar ringan kita jawab pertanyaan. Sebenarnya enaknya aku sambil baca handphone gini ya pertanyaannya, biar kayak orang-orang. Tapi karena memang handphoneku cuma satu dan itu digunakan untuk filming, makanya aku nggak bisa sambil baca pakai handphone. Tapi aku sudah tulis beberapa pertanyaan yang memang banyak dipertanyakan kepada aku melalui DM ataupun WhatsApp. Salah satunya aku nggak bisa hafal ya, jadi aku sambil baca. Sorry. Ini sebenarnya bukan ke pertanyaan sebenarnya. Ini ada yang kayak kasih usul, mungkin baik sih sebenarnya maksudnya. Ada kurang lebihnya bahasanya begini. Sebenarnya pantesnya maaf ya katanya. Sebenarnya pantesnya kalau udah berhasil, kurang lebih aja ya. Kalau sudah berhasil, baru deh tuh boleh share apa yang kamu lakuin. Kalau kamu sendiri aja masih belum tahu kamu berhasil apa enggak, kenapa kamu harus sharing? Kali aja apa yang kamu omongin itu belum tentu benar dan sesat. Astagfirullahaladzim. Pas baca itu aku langsung Tapi aku nggak langsung terus akhirnya ya sedih lah ya, ada. Karena aku selalu berusaha untuk stay positive thinking. Jadi aku mungkin dia ini mau kasih masukan ke aku, cuma bahasanya aja yang seperti ini. Aku coba jawab ya. Dan buat mam mungkin yang ada di hati juga mempunyai pertanyaan seperti itu, aku coba jawab. Sebenarnya gini, aku saat sebelum nge-YouTube, jadi ada banyak banget orang yang mau nge-YouTube, ada beberapa macam orang maksudnya ya. Ada yang mau nge-YouTube, dia itu memang cuman maksudnya adalah dia YouTube, ya udah dia filming, dia masukin YouTube gitu kan ya. Ada orang yang memang mempelajari, dan aku adalah orang yang memang mempelajari dulu mekanismenya YouTube itu seperti apa sih. Ya tentu saja aku pelajari dari video-video, karena saat itu aku belum kenal yang namanya senior. Aku sekarang ada beberapa kenal sama senior lebih daripada 4 orang. Tapi istilahnya waktu itu aku belum sama sekali punya kenalan. Karena apa? Ya karena kan aku
nggak terjun di dunia per-YouTubean. Aku biasanya cuma lihat-lihat, terus lihat-lihat video apa sih, langkah-langkah apa yang harus dipakai untuk YouTube pemula gitu kan ya. Tapi kita juga harus tahu Mam, setiap siapapun yang menyampaikan, aku nggak pernah melihat orang itu, paling yang aku lihat ini orangnya enak nggak cara penyampaiannya. Penting kan ya, soalnya biar kita nggak ngantuk kan. Kalau aku lihat dia penyampaiannya enak, jelas, aku dengerin. Aku nggak peduli dia itu siapa, karena aku nggak lihat. Yang penting memang ilmunya ada. Kalau aku seperti itu. Nah, lalu kenapa? Aku juga sebenarnya awalnya kayak agak galau gitu ya. Harus nggak sih aku omongin? Walaupun aku udah tahu stepnya dari 1 bulan yang lalu sebelum aku nge-YouTube, tapi aku berani speak up. Aku berani filming karena aku sudah menjalani itu dan aku mempunyai bukti bulanannya. Mungkin nanti sambil aku bisa kasih, kan aku selama ini selalu ngomong ya 240 jam tayang, bohong. Atau kan ada orang yang mungkin bisa bilang kayak gitu. Kalau mungkin yang di grup sama aku, istilahnya yang berteman sama aku udah pernah sharing ya kan. Nanti aku tayangin, coba bisa apa enggak. Nah, terus kenapa aku bikin kayak gini? Karena aku berpikir seperti ini. Aku udah mencoba sebulan, dan selama sebulan itu aku lihat, dan sambil masih belajar. Kita nggak boleh berhenti belajar, tidak boleh. Sampai detik ini pun aku masih belajar, dan bukan dari satu guru, dan bukan hanya dari satu senior. Aku belajar dari beberapa senior yang aku juga nggak kenal di per-YouTubeannya, di channelnya, dan aku saring, aku tulis, aku saring mana yang memang yang baik, mana yang memang yang cocok buat aku gitu kan. Dan aku mulai praktekkan lah waktu pertama kali aku nge-YouTube itu gitu. Dan tapi aku nggak pernah dari semua itu, aku lihat nggak pernah ada yang kasih hitung-hitungan, tidak pernah ada yang kasih mekanisme hitung-hitungannya gitu. Aku berpikir bahwasannya YouTube itu memberikan 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Itu adalah angka. Di saat ada angka, pasti ada hitungannya. Betul? Ya nggak sih? Kalau ada angka, pasti bisa dihitung. Pasti itu. Aku coba mengulik lah dari situ, sehingga aku saat itu membuat target untuk diriku sendiri tanpa aku speak up ke siapapun. Aku jalanin karena aku ingin membuktikan untuk diriku sendiri. Setelah aku terima ilmu dari kanan, terima ilmu dari kiri, aku coba combine, terus aku jalankan, dan ternyata alhamdulillah cukup bekerja. Walaupun aku sendiri belum maksimal, tapi sudah cukup bekerja. Untuk itu aku berpikir, kenapa aku harus menunggu sampai berhasil? Misalnya berhasil sampai 4.000 jam tayang, itu memakan waktu yang lama kan. Sedangkan kalau aku juga bisa memberikan itu sekarang, karena aku sudah mencobanya selama sebulan. Mam Harumah, itu cuman beruntung. Itulah mindset yang salah. Aku sekali lagi bilang, gak ada yang namanya di per-YouTubean itu keberuntungan ya Mam. Walaupun kita suka lihat, oh kok dia biasa aja sih tiba-tiba naik gitu kan ya. Tanpa dia sadari itu sesungguhnya apa yang dia lakukan itu sudah terbaca dengan algoritma YouTube. Cuma karena memang nggak mengerti, jadi dia nggak tahu bahwasannya langkah yang dia ambil itu adalah sesungguhnya memang sudah ada aturannya di YouTube. Bagaimana caranya supaya kita cepat gitu kan ya. Jadi sehingga merasa dirinya beruntung. Padahal nggak seperti itu. Ya, keberuntungan bukan hanya sekedar berhasil. Di saat kita bisa diperlancar, menemui jalan yang lancar, tidak banyak hambatan, itu adalah juga suatu keberuntungan. Itu juga sebuah gift dari Tuhan, dari Allah, ya. Jadi keberuntungan itu bukan berarti kita harus berhasil. Apa yang kita lakukan sekarang itu adalah sebuah keberuntungan. Beruntung kita masih bisa sampai sehat, masih bisa duduk di sini, masih bisa sharing sama teman-teman semuanya, ya kan? Oke. Nah, kita balik ke keberuntungan. Jadi
tapi aku nggak bisa sebut ya namanya, karena untuk menjaga privasinya ya. Aku ada komunikasi belum lama ini ya, ada komunikasi sama seorang YouTuber, tapi sekarang udah nggak jadi YouTuber. Dia sekitar 2 tahun setahun yang lalu, setahun lebih, dia itu sudah sampai dengan 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber, sudah monetisasi. Ceritanya kayak gitu, tapi dia sekarang udah gak nge-YouTube. Nih, kita cerita sedikit ya. Itulah aku bilang, yuk kita sharing-sharing biar pengalamannya bisa membuat kita menjadi pinter. Aku makanya seneng ngobrol sama orang, biar aku, apalagi orang yang sudah lebih berpengalaman, biar aku bisa dapet ilmunya, biar aku bisa baca ilmunya, biar aku bisa meminimalisasi kesalahanku saat aku melangkah. Nah, berceritalah dia. Jadi aku dulu nge-YouTube awalnya iseng-iseng. Cuman memang dia upload setiap hari awal-awalnya. Terus dia sempat vakum beberapa bulan. Akhirnya subscribernya pada pergi tuh. Padahal waktu itu katanya kalau dia nggak salah, karena dia nggak pernah catat, tapi sudah mencapai sekitar 400 atau 500 subscriber. Akhirnya tinggal pas dia balik lagi tinggal 100, nggak nyampe 150 subscriber. Lucunya, karena dia sudah bisa mencapai di 500 subscriber, dia capek lagi karena ngerasa kemarinnya udah ini capek lagi ya kan, masa mulai lagi dari 150 subscriber gitu kan. Akhirnya dia punya pikiran bahwasannya beli aja, ya kan, beli toh nggak masalah gitu kan, kata saat itu karena nggak ngerti, toh nggak masalah, beli aja deh. Akhirnya beliau belilah 1.000 subscriber. Beli 1.000 subscriber, senang, tapi itu entah itu datangnya dari mana-mana, dia bingung. Setiap dia upload video, kok yang nonton nggak banyak, ya kan? Gimana mau mencapai 4.000 jam tayang? Ini cowok ya, ini cowok. Nah, lalu dia masuklah ke komunitas senior, dia yang suka ada komunitasnya, ayo kita gotong royong yang kayak gitu-gitu ya kan. Masuklah dia ke komunitas itu, sehingga join, bayar, terus join. Nah, dipromosikanlah dia, agak naik deh tuh, tapi dia ngeluh subscribernya hilang-hilangan. Jadi hilang-hilangan terus, naiknya bisa banyak, sehari bisa 50-60, tapi hilangnya pun banyak gitu kan. Tapi dia tetap jalanin karena punya semangatnya bagus. Dia punya semangat untuk bisa maju terus, karena kan dia punya subscriber, dia udah beli subscriber saat itu, udah beli 1.000, jadi tapi dia nggak mau beli jam tayang. Jadi aku tuh baru, sebelumnya juga tahu, cuman maksudnya baru yang ini bener-bener ngalamin orang beli subscriber itu, aku ngobrol gitu maksudnya, walaupun aku sering ngeliat di channel-channel ya. Nah, terus akhirnya dia mau ngejar jam tayang dong sekarang. Ngejar jam tayang, dia ikut komunitas, ketemulah sama temen ini itu. Adalah komunitas yang di situ disebut namanya nonton bareng. Ya kan? Aku juga udah pernah dengar sebelumnya dari beberapa temanku. Jadi mereka biasanya berkumpul untuk bisa nonton channelnya temennya masing-masing dalam durasi sekian lama gitu kan. Dan bahkan beliau diajarkan untuk bisa pakai jalan-jalan yang lain. Banyaklah jalannya, kalian bisa lihat, aku gak perlu sebut karena aku takut juga nanti ini akan salah, maksudnya nanti aku dipersalahkan. Intinya adalah jalannya bukan jalan yang bagus lah, bukan jalan yang murni. Suatu ketika setelah itu, dengan cara dia bisa monetisasi setelah dia udah ini selama 5 bulan atau 6 bulan bisa monetisasi, dia lolos, seneng dia katanya bisa monetisasi. Udah monetisasi, setelah itu apa yang dicari? Dolar kan? Ya, dolar. Di saat kamu mencari dolar, kamu membutuhkan penontonmu yang murni.
kalau memang cuma mencari subscriber dan jam tayang, kita mungkin bisa pakai jalan tikus lah, inilah itulah. Tapi saat sudah bicara tentang dolar, YouTube pun akan lebih ketat memantaunya. Uang cuy, ya nggak? Nah, setelah itu dia mulailah mempunyai keresahan. Padahal dia terus konten, tapi saat itu dia sibuk di jam tayang sama subscriber aja, sehingga kontennya masih berjalan. Dia pokoknya 1 minggu itu upload bisa sampai 3-4 kali. Masih tetap berjalan. Nah, setelah dia sudah monetisasi, walaupun saat itu dia tidak bisa, jadi tetap berjalan, tapi dia tidak bisa melihat mana penonton yang murni, mana penonton yang tidak murni. Maksudnya memang benar-benar memang mau nonton dia. Karena apa? Ya karena memang dia kan mengikuti beberapa program, sehingga dia tidak bisa menganalisa dia punya video sendiri, mana yang murni mana yang enggak. Mungkin bisa, tapi kan enggak segitu. Pokoknya yang dilihat adalah kalau kita lihat, oh jam tayang udah sekian, oh seneng, udah dong, ya kan. Di saat sudah monetisasi, kita kan nggak mungkin ada katanya grup yang mengejar dolar. Terus mau sampai kapan kita kejar-kejaran? Masa dolar aja dikejar-kejar? Kalau cara kalian nge-YouTube kayak gitu, kalau cara kita nge-YouTube kayak gitu, kita mendingan kerja aja, nggak usah jadi konten kreator. Kan kerja itu sama juga kejar-kejaran. Maksudnya dalam artian kita mengeluarkan tenaga, akhirnya mendapatkan upah. Ya kan? Lebih pasti lagi. Daripada kita kerja kayak gitu, kejar-kejaran, capek, tapi nggak ada yang murni, gitu kan? Tukar pikiran lah saat itu. Karena dia menanyakan kepada aku, kenapa kok kamu bisa berpikir seperti itu? Kenapa sih kamu nggak ada di saat tahun itu? Kalau misalnya aja aku ketemu kamu, istilahnya kalau ketemu Mam Haruma, kalau saja ketemu kakak, katanya mungkin saya nggak akan close YouTube, katanya gitu kan. Aku bilang aku nggak bisa jawab, aku cuma ketawa aja saat itu. Maksudnya adalah gini, kata dia saat itu dia berpikir udah bikin aja, yang penting bikin, kan kali aja beruntung. Upload, kita nggak pernah tahu kok kapan itu yang booming, tiba-tiba booming katanya. Itu saat itu pemikirannya, dan aku yakin Mam di sini, teman-teman di sini juga masih banyak yang berpikir seperti itu, bahwasannya udah bikin aja juga nanti pasti akan beruntung. Aku nggak suka kata-kata itu, I don't know why, tapi aku benar-benar nggak suka kata-kata itu. Nggak ada Mam, nggak ada teman-teman. Itu akan membuang waktu. Tapi bukan berarti nggak percaya sama Allah ya. Bukan nggak percaya bahwasannya Allah memberikan jalan. Allah memberikan jalan, memberikan waktu, memberikan kemudahan. Tapi kita mempergunakannya dengan baik atau tidak, itu pilihannya kembali ke kita. Ya. Itulah tergerak dari situ, dan aku bilang salah satunya karena itu aku makanya kenapa memberanikan diri untuk speak up, untuk berbagi, untuk sharing. Ayo, come on. Ayo. Jangan cuma sekedar kita cari jam tayang dengan cara-cara yang nggak benar, dengan cara-cara yang nggak murni. Akhirnya nanti kita capek di atas. Mendingan kita capek di bawah daripada kita capek di atas. Oke? Biasakan baca analis tip dari YouTube-mu biar kamu bisa terus pantau channelmu. Oke, nah itulah aku sudah minta izin untuk bisa share ini kepada seniorku ini. Sebenarnya bukan senior sih, karena beliau udah nggak nge-YouTube sekarang. Tapi katanya sedang berpikir mungkin aku akan mulai nge-YouTube lagi. Aku bilang ayo semangat, aku bilang gitu. Aku kan hobinya gitu kalau ke orang. Mungkin teman-teman ada yang sebagian adalah temanku pasti di sini. Nggak heran kalau Mam Haruma tuh pasti bilang ayo semangat, kita pasti bisa. Ya memang aku hobinya kayak gitu, karena aku yakin, karena aku ngerasa bahwasannya aku aja bisa yang bukan siapa-siapa dan subasi baru. Masa berarti kan aku orang biasa, sama kayak semua, sama Mams teman-teman. Aku bukan artis tapi bisa, dan terus berusaha dan terus belajar. Nah,
Karena itulah, jadi mudah-mudahan Mam dan teman-teman tahu apa tujuanku sesungguhnya. Oke, tapi jika memang apa yang aku katakan, apa yang aku sharing memang tidak masuk, memang tidak sesuai dan tidak cocok dengan pemikiran, aku juga nggak paksa untuk kalian bisa sama seperti aku. Karena orang kan punya pandangan yang berbeda-beda, tapi tetap kita sobat ya. Jangan ada slack antara kita. Oke. Aku akan juga bacain ada 2 pertanyaan sih. Katanya aku lucu deh. Ini kalian dari DM. Jangan pakai kata-kata mams dong. Saya kan cowok katanya. Ini di bawah umurnya di bawah aku. Aku kan cowok Kak katanya. Oke, maafin aku ya kalau yang nonton di sini juga bukan para ibu-ibu. Karena sebenarnya aku ini berangkat dari channel ibu-ibu. Ada ibu-ibu guys. Aku terbiasa dengan kata-kata moms. Oke, sekarang aku tambahin dengan kata-kata teman-teman. Atau teman-teman di sini bisa kasih aku usul apa nih untuk panggilan sahabat teman-teman semua yang enak ya. Biar kita nggak terpecah antara ibu-ibu, antara cewek ataupun cowok. Oke? Aku minta maaf. Ayo kita cari nama yang enak untuk panggilan. Nah, ini pertanyaan, aku cuma mau ambil 2 pertanyaan ini karena satu yang tadi itu lucu. Kalau yang satunya karena memang itu berkaitan dengan kontenku, juga ada pengalaman temenku yang memang dulunya pernah nge-YouTube buat menjadi sharing pengalaman kita. Nah, ada lagi yang tanya, apa pendapat kakak? Oh, dia bilang gini, Kak, aku mau beli subscriber. Aku mau beli subscriber sama jam tayang tapi pelan-pelan. Terus katanya sekarang ada yang modelnya alami. Jadi masuknya dikit-dikit gitu ya kan. Nah, terus bagaimana menurut kakak gimana? Nah lo, kalau pas dia bilang aku mau beli, aku jawabnya monggo silahkan. Tapi saat dia tanya jawabanku, menurut kakak gimana? Kayaknya nggak perlu aku jawab. Kalau kamu nonton videoku pasti kamu tahu jawabanku. Yes, jawabannya jangan. Karena apa? Karena nanti kamu akan lelah. Kamu akan lelah. Oke? Udah tahu ya jawabannya? Kali ini sampai di sini kita bercerita-cerita. Besok kita masuk ke materi lagi. Oke? Sampai di sini videoku. Jika ada salah-salah kata, aku mohon maaf. Dan aku berharap apa yang aku berikan ini bisa menjadi informasi dan bermanfaat buat teman-teman dan mam semuanya. Oke? The most important is stay positive thinking, be strong, and enjoy our day. Bye-bye.